Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math Class with Mr. Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan coba membahas persamaan kuadrat jilid 1. Kompetensi dasar dari persamaan kuadrat, di mana siswa harus bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi kalau variabelnya berpangkat 3, itu bukan persamaan kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya yakni ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana A, B, dan C elemen atau anggota bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat pangkat tertingginya adalah 2. Jadi ada yang pangkat 1 variabelnya, ada yang pangkat 2. Nah, jadi ketika ada bentuk persamaan seperti ini, pangkat tertingginya adalah 2, maka itu merupakan persamaan kuadrat. Jadi ketika di sini kan A-nya tidak boleh 0. Berarti ketika A-nya 0, maka akan 0 dikali X kuadrat, maka akan jadi 0, maka pangkat tertingginya adalah 1. Jadi dia tidak termasuk persamaan kuadrat. Pada bagian kali ini kita hanya akan membahas bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuknya seperti ini. Nah, bagian yang sebelah kiri dari sama dengan biasanya kita namakan dengan ruas kiri. Bagian yang kanan dari sama dengan kita namakan dengan ruas kanan. Kita lihat, nah, AX kuadrat, BX, C, dan 0 ini merupakan disebut suku, atau kalau dalam bahasa Inggris itu term. Nah, jadi ini ada 3 suku, 1, 2, 3, dan yang ini yang keempat. Itu jadi ini kalau kita pisah satu-satu dia namanya suku, atau dalam bentuk kesatuan ini berarti dia persamaan 3 suku. Nah, di sini A dan B disebut koefisien. Nah, kalau gampangnya biasanya di sini angka di depan variabel itu disebut koefisien. Jadi nantinya A itu koefisien dari X kuadrat dan B merupakan koefisien dari X. Sedangkan X di sini disebut variabel. Untuk level SMP biasanya huruf yang sering dipakai yaitu X, Y, A, atau B. Sebenarnya boleh menggunakan huruf A sampai Z, atau boleh juga pakai simbol-simbol yang lain untuk menunjukkan itu variabel. Jadi variabel itu sesuatu yang belum diketahui. Nah, 2 di sini disebut pangkat. C-nya apa? C-nya disebut konstanta. Contoh, tentukan A, B, C dari persamaan berikut. Silakan, ada yang sudah bisa jawab. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? 1, 2, 3.
Ya, pasti sudah pada bisa kan? Jadi A-nya itu 1. A itu kan yang di depan X kuadrat. B itu yang di depan X. C itu yang di sini. Nah, di sini tidak ada angka. Kalau tidak angka, itu artinya angka 1. Jadi tidak usah ditulis. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Sudah mulai paham? Nah, ini disebut persamaan kuadrat biasa. Bentuk yang seperti ini. Lanjut. Sekarang sudah mulai paham dari contoh yang nomor 1 tadi. Pasti langsung bisa kan? A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, ini disebut persamaan apa? Ini disebut persamaan kuadrat rasional. Bedanya, lihat koefisien X kuadratnya, kalau ini 1, ini bukan 1. Jadi kalau ketika koefisien X kuadratnya bukan 1, dia disebut persamaan kuadrat rasional. Lanjut. Sudah tahu A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Ya, A-nya 4, B-nya 5, C-nya di sini kita lihat tidak ada konstanta di sini, maka C-nya kita sebut 0. Persamaan apakah ini? Ini disebut persamaan kuadrat tak sempurna karena dia tidak memiliki C tadi. Lanjut. Berapakah A-nya? Berapakah B-nya? Berapa C-nya? Ya, A-nya 4, B-nya tidak ada, C-nya min 9. Ingat, ketika persamaannya itu mengandung min atau negatif, maka jadi di sini C-nya bukan 9 tapi minus 9. Jadi nanti kalau misalnya di sini minus 3, di sini B-nya minus 3. Kalau di sini min X, maka di sininya min 1. Kalau di sininya min 6, maka C-nya min 6. Lanjut. Nah, ini disebut persamaan kuadrat sempurna. Lihat, ini bisa diakarkan. X kuadrat bisa diakarkan X. 9 bisa diakarkan 3. 4 bisa diakarkan 2. Ini nanti akan bentuk ke A plus B dikali A min B. Maka dia disebut persamaan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana kalau begini? Berapakah A-nya, B-nya, dan C-nya? Kita lihat ada hal khusus di sini, atau ada dua variabel yang sama. Nah, untuk itu kita harus sederhanakan terlebih dahulu, karena dari segi bentuk juga belum menyerupai bentuk umum persamaan kuadrat. Kita sederhanakan jadi 2x. Kalau istilah gampangnya, x-nya melewati sama dengan jadi minus, min 5 jadi plus sama dengan 0. Karena ini variabel sama, maka bisa kita selesaikan 2 dikurang 1. Jadi kita menemukan 4x nya tetap, 2 dikurang 1 itu 1x, 1 tidak usah ditulis, plus 5. Nah, kalau sudah begini terbayang kan? A nya 4, B nya 1, C nya 5. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat, dan diharapkan kita bisa menentukan mana yang disebut A, mana yang disebut B, mana yang disebut C dari persamaan kuadrat. Nah, ini ada bentuk-bentuk lain. Mungkin bisa dikerjakan 2 detik cukup, 2 menit atau 5 menit. Nah, ini bisa dicatat dan dikerjakan. Otomatis harus dibuat dulu atau disederhanakan dulu,
kayak ini misalnya harus dikali dulu di sini, ini dikali dulu, ini dikali dulu, terus nanti disetarakan, ini misalnya pindah ke sini, di sini yang bisa dijumlahkan ya dijumlahkan. Jadi silahkan dikerjakan. Ini bentuk-bentuk lain dari bentuk umum persamaan kuadrat. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa.